siap sedia, sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, memimpin pelajaran Kidung sebelum pembaktian. Kidung yang pertama kita lihat Kidung bilangan 47. 47. Kidung seterusnya kita lihat lagi Kidung bilangan 79. Bilangan 79.
135. 135. Ayat yang pertama. Pelajaran Kidung sampai di sini. Lihat. Baik, kita bersedia sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian secara dalam talian. Terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 67. 67. Mohon Tuhan selalu menuntunku, berilah berkat bantu menuntunku, berjalan penuh dengan iman tiang awan tiang api menuntunku. Kala bimbang takut kau tuntunku, kala badai hujan kau tuntunku.
jadi kau tuntunku sampai akhir hidup, dapat kemenangan, terima mahkota kau tuntunku. Baik, seterusnya sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan, kita akan sujud berdoa kepada Tuhan. Seperti biasa, dalam doa kali pertama ini, kita memohon agar Roh Kudus Tuhan menyertai kita dalam sepanjang kebaktian. Semoga hati kita benar-benar ingin beribadah kepadanya, walau dimanapun kita berada, kita tetap dikuatkan untuk terus setia dan terus menghormati kebaktian ini, dan terus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik, sekarang mari kita sama-sama sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa padamu ya Tuhan. Haleluya. Baik, pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera kepada semua pekerja suci, kepada semua umat Tuhan, kira-kira di mana kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi peluang untuk berkebaktian kepadanya. Baik, di dalam Tuhan kita mengetahui bahwa keadaan yang baik dan buruk itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Nah, kita perlu menerimanya, sama ada itu baik atau buruk. Dan semasa dalam PKP ini, kita dapat merenungi beberapa perkara. Yang pertama, hidup susah bukan berarti
eh, kita tidak boleh merasa bahagia. Nah, hidup muda bukan berarti itu berharga. Nah, yang kedua, hidup bahagia bukan karena kita tidak susah. Nah, tetapi hidup bahagia itu karena kita mampu menerima keadaan dengan lapang dada ataupun dengan hati yang terbuka. Dan yang ketiga, tentu sekali hidup ini jadi terasa mudah sedikit jika kita pernah merasakan situasi yang susah. Jadi daripada tiga perkara itu adalah kesimpulan saya dalam tempo masa PKP ini. Kita dapat merenungi siapakah diri kita dan kita menerima apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena semuanya itu ada rencana Tuhan. Baik, pada kesempatan ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu Engkau akan menghidupkan aku kembali. Nah, saya mengambil tajuk ini daripada Mazmur pasal 71 ayat 20. Mari kita melihat di dalam Mazmur 71 ayat 20. Mazmur 71 ayat 20. Ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Nah, daripada ayat ini, pemazmur memberitahu kita bahwa baik susah, baik senang, itu adalah daripada Tuhan. Tetapi yang pasti, setelah segala sesuatu itu berlalu, janji Tuhan kepada umatnya adalah, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Baik, istilah menghidupkan aku kembali ini tidak semestinya hanya berkaitan dengan kematian. Nah, apabila kita melihat makna asal perkataan ini, menghidupkan kembali itu boleh ditujukan kepada beberapa perkara. Jadi itulah yang kita akan renungkan pada kesempatan ini. Tuhan akan menghidupkan kita kembali dari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan akan menghidupkan kita kembali dari penyakit atau dari kesakitan. Baik, di dalam kehidupan umat Tuhan, kita tahu penyakit itu ada dua jenis lah. Satu jasmani, yaitu apa yang kita alami di dalam tubuh badan fisikal kita ini semasa kita hidup. Dan yang kedua adalah penyakit rohani. Dan lagi kalau kita memandangnya dari sudut kesakitan, tidak semestinya hanya penyakit yang mampu membuat kita merasa kesakitan itu, tidak. Ada perkara-perkara yang dilihat normal, tetapi kalau keterlaluan, kalau tidak diambil berat, maka itu menyakitkan kita juga. Dan sebagai umat Tuhan, bagaimanakah umat Tuhan berhadapan dengan penyakit? Tidak kiralah dari segi jasmani atau rohani ini. Baik, kita lihat yang pertama, bagaimanakah umat Tuhan berhadapan dengan penyakit? Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Perkataan berbalik itu adalah kembali. Karena sudah meninggalkan, lalu kembali. Baik, mari kita melihat ayat kitab Hosea pasal 6 ayat 1. Hosea pasal 6 ayat 1. Hosea pasal 6 ayat 1. Ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Nah, kita lompat kepada ayat yang ketiga, ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Baik, dua ayat Alkitab ini sangat indah sekali. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan yang
membuat yang kita sakit, tetapi Tuhan juga yang menyembuhkan kita. Jadi ayat ini sangat bermakna untuk kita renungkan. Nah, adakah kita hanya menerima yang baik daripada Tuhan? Tidak. Karena Tuhanlah yang berkuasa dan Dia berhak memberikan kita apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik. Di dalam ayat 1, Hosea memberikan satu kepastian kepada pembaca. Bahwa sekalipun Tuhan itu harus menghukum dosa, Dia senantiasa ingin menyembuhkan dan memulihkan. Baik, di dalam ayat 3, ada satu perkataan di sana, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Baik, di dalam terjemahan asal, sebenarnya terdapat dua jenis hujan, yaitu hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Nah, dalam terjemahan Indonesia ini dia hanya ada satu sahaja. Jadi ada dua jenis hujan, yaitu hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Hujan yang pertama itu yaitu musim luruh adalah penting untuk pertumbuhan tanaman di tempat di tanah Israel pada masa lalu. Dan manakala hujan yang kedua adalah penting untuk mematangkan buah tanaman itu agar dapat dituai. Dua jenis hujan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Tuhanlah yang memberikan hujan itu, yaitu Tuhanlah yang memberikan berkat itu. Ada berkat yang menumbuhkan kita, dan berkat yang lain mematangkan kita sehingga mampu menghasilkan buah yang matang, di mana buah itu diterima oleh Tuhan dan menghibur hati Tuhan. Dalam Alkitab mengingatkan kita tidak boleh menghasilkan buah yang tidak matang. Baik. Orang mengatakan jangan hanya mengharapkan kemudahan hidup, tapi harus mengharapkan kekuatan untuk menjalankan hidup yang susah ini. Saya sangat menyetujui kata-kata Mutiara seperti itu. Manusia, dia bukan sahaja terlalu bergantung kepada kemudahan hidup, tidak. Tetapi dia harus berharap kepada kekuatan diri sendiri juga untuk meneruskan atau menjalankan hidup yang susah. Nah, itulah apakah kekuatan umat Tuhan. Nah, itulah kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, kekuatan umat Tuhan yang kita boleh lihat di sini adalah mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, bukan saja mengenal, tetapi berusaha bersungguh-sungguh. Itulah kekuatan yang ada pada diri kita. Dan dengan cara ini kita dapat berbalik kepadanya. Baik. Yang seterusnya, bagaimanakah lagi umat Tuhan berhadapan dengan penyakit? Kita lihat yang kedua, yaitu harus beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah kepada Tuhan. Mari kita membaca Keluaran 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini adalah janji Tuhan yang begitu bermakna sekali. Apakah syarat agar Tuhan memberkati beberapa perkara itu? Kita lihat, ia adalah berkat yang menyeluruh. Yang pertama, roti makanan dan air minuman. Dan yang seterusnya, menjauhkan penyakit. Apakah syarat janji Tuhan yang begitu berharga? Syaratnya adalah harus beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, syukur puji Tuhan. Pada masa sekarang ibu gereja telah menyediakan talian hayat untuk kita beribadah, di mana ada rekaman secara online. Kira-kira di mana kita berada,
kita ada inisiatif untuk meneruskan ibadah kita. Itu sangat indah sekali. Tidak ada alasan sebenarnya. Baik. Yang ketiga, bagaimanakah lagi umat Tuhan berhadapan dengan penyakit? Yang ketiga adalah bernaung dalam Tuhan. Nah, perkataan bernaung ini adalah seperti seorang yang pergi berlindung di suatu tempat yang dapat berteduh. Berlindung daripada mungkin hujan, mungkin panas terik, mungkin ribut, pun angin yang kuat. Mari kita lihat firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 hingga 3. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, dalam 3 ayat ini sebenarnya jelas seperti yang tertulis, yang tersurat di sini. Ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini memberitahukan kita di mana ketika orang bernaung kepada Tuhan, bukanlah pada saat-saat tertentu saja, tetapi siang dan malam. Nah, apabila kita duduk, apabila kita bermalam, setiap masa, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja, apa yang menjadi lumrah kehidupan manusia. Apabila sudah susah, baru mencari Tuhan. Tetapi ayat Alkitab mengingatkan kita, siang dan malam harus tetap berada dalam naungan Tuhan. Di dalam ayat 3 ada mengatakan di sini, akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi jerat penangkap burung itu adalah suatu bahasa kiasan yang bermaksud tipu muslihat orang. Nah, apa yang menyakitkan kita? Tidak semestinya penyakit seperti yang saya katakan tadi. Kemungkinan kita mempunyai ramai kawan, tetapi tidak semua kawan itu benar-benar baik. Ada kawan yang memerangkap kita. Ada kawan yang menipu kita dengan tipu muslihat. Nah, Alkitab sebenarnya terlebih dahulu telah mengingatkan kita. Apabila kita bernaung di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari tipu muslihat orang dan dari penyakit. Baik. Bagian yang kedua, Tuhan akan menghidupkan kita kembali dari putus asa. Dari putus asa. Apabila kita merenungkan perkataan putus asa ini disebabkan kegagalan. Kegagalan bukan hanya sekali, kemungkinan berkali-kali. Nah, ada orang yang gagal sekali, dia mampu bangun. Tetapi kalau orang yang berkali-kali gagal, dia lebih berisiko untuk menjadi putus asa. Orang mengatakan, ombak yang tenang tidak akan mengasah kemampuan pelayar. Jika hidup sedang merasa susah, berarti Anda sedang diasah untuk menjadi pelayar yang lebih baik. Wah, ini sangat betul. Bukan pelayar saja. Nelayan pun sama juga. Ketika mereka pergi ke laut. Kalau menghadapi ombak yang besar, yang susah, itu sebenarnya memberikan mereka pengalaman untuk menjadi lebih baik. Kalau mereka dapat mengharunginya. Dan pada kemudian hari, mereka sudah ada satu pengalaman yang berharga untuk membantu mereka. Itu bermakna skill itu sudah diasah. Dalam kehidupan umat Tuhan pun sama juga. Kegagalan itu, orang mengatakan satu resepi kejayaan. Nah, bagaimana kita boleh melihatnya di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, yang pertama kita harus melihat terlebih dahulu apakah yang membuat manusia putus asa secara rohani. Ada dua perkara.
Yang pertama, beban. Yang kedua, dosa. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3. Ibrani 12 ayat 1 hingga 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita lihat di sini, hamba-hamba Tuhan pada masa lalu telah pun mengingatkan kita. Apabila kita merasa lemah semangat dan hampir putus asa, apakah yang kita harus renungi? Yaitu bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban dengan penuh sengsara demi kita. Dan kita lihat ayat 1 tadi, jelas di sini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, dua perkara yang membuat kita sentiasa dirintangi sehingga gagal adalah beban dan dosa. Saya mengambil contoh. Saya selalu menggunakan contoh ini karena saya rasa berkesan. Beban. Kita lihat lori yang lebih muatan. Lori yang lebih muatan ini berisiko besar untuk kemalangan. Kalau kita melihatnya berjalan pun terlalu syarat, seolah-olah sukar bergerak. Setiap kali berhadapan dengan liku-liku yang sempit, seolah-olah tidak stabil. Nah, kalau manusia terlalu banyak beban, beban itu dalam bahasa lain adalah pemberat, berat. Nah, terlalu diberati atau dibebani oleh perkara-perkara duniawi. Langkah menuju kepada Tuhan juga semakin lama semakin lambat, semakin sukar. Tambah lagi dosa. Kita lihat dua perkara ini, beban bukanlah dosa dan dosa bukanlah pemberat. Dua hal yang berbeda. Nah, kemungkinan beban itu belum lagi menjadi dosa karena dia belum lagi melakukan kesalahan dari segi firman Tuhan. Tetapi sekiranya berlebihan juga dituliskan menjadi salah satu rintangan untuk diri sendiri. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita renungkan dua perkara ini. Adakah diri kita ini terlalu banyak beban dan dosa yang merintangi perjalanan kita kepada Tuhan Yesus? Nah, baik, perjuangan itu digambarkan sebagai satu perlombaan. Nah, jelas dalam ayat 1 telah memberitahukan kepada kita. Nah, kalau orang yang sedang berlomba, dia tidak akan menang kalau mereka membawa beban yang terlalu banyak. Dan orang yang berlomba tidak akan menang kecuali mereka berlomba dengan tekun. Nah, itulah dalam ayat kedua memberitahukan kepada kita, mata tertuju kepada Yesus. Jangan toleh kiri, kanan, atau belakang. Nah, satu perkara yang kita boleh lihat, kata merintangi di dalam ayat 1 di sini sebenarnya berarti mudah menangkap. Mudah menangkap. Nah, jadi kalau begitu, merintangi itu bermaksud mudah menangkap. Maka dosa itu digambarkan sebagai perangkap yang akan menangkap orang untuk berlomba. Di saat kita mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk meneruskan perjuangan di dalam Tuhan, kita ditangkap oleh dosa itu. Kita ditangkap oleh beban itu. Jadi kita melihat di sini
membuatkan kita harus merenungi kehidupan kita masing-masing di dunia ini. Baik, kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan akan menghidupkan kita kembali dari pingsan, dari keadaan tidak sadarkan diri. Baik, apakah yang membuatkan manusia menjadi tidak sadar? Kita boleh melihatnya dengan jelas dari dalam Alkitab. Yang pertama adalah hawa nafsu sendiri, hawa nafsu. Mari kita merujuk Yakobus pasal 4 ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat 1. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Mari kita baca ayat yang keempat. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Nah, jadi jelas dua ayat ini memberitahukan kita bahwa hawa nafsu itulah yang menjadikan manusia tidak sadarkan diri. Dalam terjemahan yang lain, hawa nafsu itu bermaksud kenikmatan tubuh. Nah, siapa yang tidak suka kenikmatan? Seperti semut. Ada pepatah mengatakan di mana ada gula, semut akan pergi. Karena semut tahu itu makanannya. Manusia pun sama juga. Kita secara rasional tidak inginkan susah, tidak inginkan yang sakit. Kita juga kalau ingin makan, kita ada makanan kegemaran. Semua itu adalah kenikmatan. Tetapi yang menjadi masalah, apabila kenikmatan tubuh ini telah membuatkan seseorang itu tidak sadarkan diri. Justru itu harus dibangunkan oleh Tuhan. Nah, baik. Di dalam ayat 4, di sini ada mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Dalam terjemahan Indonesia ada menggunakan perkataan orang-orang yang tidak setia. Kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, dia sebenarnya bermaksud hai kamu para penzina. Nah, jadi tidak heranlah message seterusnya itu terlalu keras. Apa yang dikatakan di sana? Kalau bersahabat dengan dunia adalah bermusuh dengan Tuhan. Jadi kalau message seperti yang tertulis ini, orang-orang yang tidak setia itu, kita masih berpikir, wah ayat ini terlalu ekstrim. Tetapi rupanya kalau dalam terjemahan asal, dia menggunakan perkataan, hai penzina. Nah, penzina di sini adalah secara rohani. Di mana mereka menduakan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Dan di sini mengatakan, kalau barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh kepada Tuhan. Jadi jelas, penzina itu adalah yang menduakan Tuhan yang disembahnya. Nah, kalau ada dua, maka itu sudah salah. Tuhan menjadi musuhnya. Kenapa? Karena ayat Alkitab jelas mengatakan Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang cemburu. Kita boleh lihat dengan jelas dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan. Ada tertulis di sana. Baik. Justru itu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hawa nafsu ini. Kita lihat, kita teruskan pembacaan kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat 9. Yakobus pasal 4 ayat 9. Ayat 9. Yakobus pasal 4 ayat 9. Sadarilah kemalanganmu
berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Wah. Sadarilah kemalanganmu itu, dalam terjemahan yang lain adalah sadarilah betapa celakanya dirimu sekarang. Orang yang ingin bertobat, pertama-tama dia harus menyadari kelemahan dia, kesilapan dia. Nah, inilah yang Alkitab mengajarkan kepada kita. Dalam menyadari kelemahan itu, tentu sekali sifatnya apa? Dia bukanlah terlalu gembira. Dia sedang meratap. Dia sedang berduka cita karena kesalahannya itu. Nah, kalau kita lihat pertobatan Niniwe itu, wah, bukan saja manusia, tetapi binatang pun turut melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik. Dan sesudah itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah kita menuruti sahaja apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan kita tidak pernah mempersoalkan tindakan Tuhan ataupun hukuman Tuhan itu yang ditimpakan kepada kita. Kita bersabar di dalam keadaan yang orang kata low profile. Nah, jadi hanya Tuhan yang berhak untuk menyembuhkan kita kembali. Itu dalam ayat yang sebelum ini, Tuhan yang menerkam, Tuhan yang menyembuhkan. Itu ayat yang sangat baik sekali. Baik, yang seterusnya apakah yang membuatkan kita tidak sadarkan diri adalah tidur seperti orang lain. Kita tidur seperti orang lain. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 hingga 8. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 hingga ayat 8. Ayat 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 hingga 8, ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita baca ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat, kita lompat pergi ayat 11. Ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam beberapa ayat ini menguraikan mengenai anak-anak terang atau anak-anak siang dan juga orang-orang ataupun anak-anak malam. Anak-anak terang, dia bermaksud orang yang bercirikan terang. Orang yang bercirikan terang. Mari kita melihat di dalam Lukas 16 ayat 8. Lukas 16 ayat 8. Kita lihat Lukas pasal 16 ayat 8. Ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, kalau begitu, anak-anak terang ini adalah yang berbeza dengan anak-anak dunia. Jadi kita boleh mengatakan anak-anak terang itu adalah yang telah menerima terang kemuliaan Tuhan, yaitu umat Tuhan sendiri. Nah, kalau kita kembali di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 di sini, dia telah memberitahukan kepada kita bahwa kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Kalau begitu, orang-orang malam atau kegelapan itu ditujukan kepada orang-orang dunia yang dipengaruhi oleh di bawah naungan kuasa si jahat. Nah, jadi apakah satu anjuran daripada Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini? Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tidur itu adalah tidak sadarkan diri. Mengapa dia menggunakan perkataan tidur seperti orang-orang lain? Karena itu adalah menjadi budaya setempat, di tempat itu. Contohnya pada masa sekarang, sekiranya kita pergi kepada satu tempat yang baru, semua melakukan perkara itu, kita pun merasakan, itu adalah normal. Itu bukan salah, karena semua buat. Apalagi kalau kita satu orang saja tidak buat, yang lain semua buat. Tapi Alkitab mengingatkan kita, jangan tidur seperti orang-orang lain. Harus sentiasa sadar. Kalau orang-orang lain itu sedang tidur, jangan ikut. Dan secara rohani, kalau orang-orang lain itu dalam keadaan tidak sadar, sedang menikmati sepuas-puasnya nafsu di luar sana, jangan ikut. Jangan tidak sadar seperti mereka. Nah, jadi di ayat 8, dia mulai ayat 7 itu, dia telah menguraikan lagi dengan lebih jelas. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tidur waktu malam ini bermaksud tidak sadarkan diri di saat kegelapan dunia, di dalam kegelapan dunia. Nah, mabuk waktu malam ini, kita tahu mabuk ini dia bermaksud dia sedang tidak dapat berpikir rasional lagi, karena terlalu hanyut dalam kenikmatan itu. Jadi orang yang mabuk waktu malam, mabuk di dalam kegelapan dunia. Itulah maksud dia. Jadi beda sangat. Paulus telah memberitahukan kita anak-anak siang, kita bukan anak-anak malam. Jadi di dalam ayat 11, di sini ada satu nasihat. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti memang kamu lakukan. Nasihatilah dan membangun. Dua perkataan ini, nasihatilah dan membangun. Perkataan ini ungkapan yang digemari Paulus di dalam suratnya. Balik-balik dia ulang. Ya, dia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani umat Tuhan. Baik. Kita lihat bagian yang terakhir. Tuhan akan menghidupkan kita kembali dari kematian, dari keadaan tidak bernyawa. Mari kita renungkan ayat ini. Yesaya 26 ayat 19. Yesaya 26 ayat 19. Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Nah, siapakah di sini yang dibangkitkan kembali? Orang-orang-Mu. Nah, ini merujuk kepada umat Tuhan. Jadi apakah syarat umat Tuhan agar dihidupkan kembali? Nah, menerima terang Tuhan dan bertahan dalam perjuangan rohani. Nah, mari kita lihat Ibrani 10 ayat 32. Ibrani 10 ayat 32. Ibrani 10 ayat 32. Ayat 32. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dalam ayat ini ada dua perkara, menerima terang dan bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, mengapa? Ayat 35, kita lihat ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upamu
upah yang menantinya. Nah, inilah yang melayakkan umat Tuhan itu dilahirkan kembali ataupun dihidupkan kembali oleh Tuhan. Yang pertama, menerima terang. Yang kedua, bertahan dalam perjuangan. Baik. Kita lihat rujukan yang terakhir, Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kita lihat ayat ini. Ada lagi satu jenis orang yang akan dibangkitkan. Tetapi bukan untuk menerima kemuliaan kekal. Tetapi sini mengatakan untuk mendapat kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, pada hari penghakiman nanti, inilah yang berlaku. Yang baik dan yang jahat, dua-dua dibangkitkan. Tapi yang baik untuk menerima kemuliaan kekal, dan yang jahat itu, yang tidak menerima Tuhan itu, akan mendapat kehinaan dan kengerian yang kekal. Baik, kesaksian firman Tuhan sampai di sini saja. Selanjutnya mari kita sekali lagi nyanyi kidung bilangan 68. 68. Pegangilah karena ku amat lemah, bila kau lepas tak dapat jalan. Pegangilah, ajarlah ku berjalan, jalan dalam terang takkan tersesat. Pegangilah agar ku terus ikutmu, kau sasaranku yang terus ku lihat. Pegangilah agar tetap dalammu, kalau terpisah sesat sengsara. Pegangilah dengan tangan kasih-Mu, bila kau jauh jalan jadikan. Karena iman tampalah mulia Tuhan, hati gembira bernyanyi girang. Pegangilah sampai di penyeberangan, ku selamatkanku kau pernah lalui. Tanpa seberang rumah Bapa-Ku terang, tangan-Mu pimpin sampai di surga. Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Di dalam doa ini kita terus mendoakan semua umat Tuhan agar terus bertahan dan agar terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun apa yang kita hadapi pada masa sekarang ini, tapi seperti yang kita renungkan di dalam sesi perkongsian tadi, semuanya itu adalah daripada Tuhan. Dan Tuhan yang menerkam dan Tuhan yang akan menyembuhkan. Baik, kita juga bantu doa kepada semua barisan hadapan yang bertarung dengan penyakit ini agar mereka dijaga oleh Tuhan. Kita terus mendoakan juga gereja kita agar terus dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama kita sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Amin. Baik, syukur puji Tuhan, kebaktian kita sampai di sini saja. Haleluya.